Salam dan bahagia. Ya, kali ini saya akan melakukan pengambilan video untuk materi yang sama seperti PPL kemarin, yaitu materi energi dan perubahannya. Namun kali ini melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu pembuatan briket arang sekam. Sekarang adalah proses pembakaran dari briket arang sekam padi. Untuk itu, marilah kita mulai untuk video pembelajaran kali ini. Yuk. Selamat siang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya di mata pelajaran proyek IPAS. Ya, kali ini kita akan melanjutkan dari proyek kita sebelumnya. Kemarin kan kita buat dua ya, buat arang sekamnya. Sekarang kita membuat kemudian briketnya, kemudian kita sekarang membuat untuk mengujinya, yaitu membakar dari briket arang yang sudah kita buat kemarin. Namun sebelumnya, untuk lebih hikmat dalam mengikuti pembelajaran kali ini, salah satu silakan untuk memimpin berdoa. Umat duduk yang gerak, berdoa mulai. Berdoa besar. Ya, cukup, terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa tadi yang tidak masuk? Demikian Putra. Siapa lagi? Imam. Siapa? Aisyah. Sakit atau izin tadi kan? Atau ya izin sakit dia. Ya. Kabar kalian alhamdulillah ya, kita diberi kesehatan. Teman kalian ada yang sakit. Kemudian seperti biasa untuk memulai pelajaran kali ini kita sedikit untuk memperkuat rasa nasionalisme. Saya tidak akan mengajak nyanyi sekarang ya. Sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ya. Boleh jawab, silahkan, siapa yang tahu langsung jawab saja. Pahlawan nasional ini namanya adalah I Gusti Ngurah Rai. Dia berasal dari mana? Dari Bali, betul. Ya. Kemudian kalau Sisingamangaraja? Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara. Kemudian Pangeran Diponegoro dari mana? Yogyakarta. Pangeran Antasari? Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan atau Banjarmasin. Kemudian Kapitan Patimura? Dari Ambon atau Maluku. Kemudian siapa lagi ya? Cut Nyadim? Dari Aceh, betul ya. Kemudian nah ini mungkin kalian sulitan menjawabnya. Franz Kaisepo. Baru mendengar kali ini ya. Ya. Kamu melihatnya ini sering di uang 10 ribuan. Nah, ini pahlawan dari Irian atau sekarang namanya Papua. Ya, pahlawan integrasi yang integrasi provinsi Papua masuk ke wilayah NKRI. Namanya Franz Kaisepo. Lihat nanti di uang 10 ribuan. Ya. Itu kita sering melihatnya tapi tidak tahu namanya dan dari mana. Ada tulisannya di bawah itu. Oke, seperti itu untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, terlebih di bulan November ini, kan masih bulan November ya. Di akhir-akhir bulan November adalah bulan-bulan kita memperingati Hari Pahlawan, yaitu tanggal 10 November. Jadi kita mengingat jasa-jasa pahlawan, mereka berjuang dengan tenaga, dengan harta, dengan nyawa, dengan keringat dan air mata.
Nah, kita melanjutkan, ya. Kita hanya berjuang melalui tenaga, pikiran, ya, dan semangat saja. Semoga saja kita bisa mencontoh semangat dari pahlawan bangsa tersebut. Seperti itu ya. Iya. Kemudian untuk berikutnya, untuk lebih memotivasi kalian, terutama untuk pelajaran yang akan kita laksanakan nanti, motivasi kali ini adalah motivasi tentang memotivasi diri sendiri, ya. Karena seringkali motivasi itu datangnya dari luar, ya. Motivasi itu seringnya dari orang lain, kudu dioprak-oprak. Nah, motivasi seperti itu bagus, ya, tapi hanya sebentar, mudah terbakar, tapi mudah padam. Contohnya dari saya, dari Bapak Ibu Guru, memberi motivasi kalian termotivasi sampai di rumah mau belajar, tapi ketika sudah sampai di rumah males atau sudah lupa dengan motivasi tadi. Ya, cepat ketika saya motivasi, oh ya nanti saya sampai rumah pokoknya saya akan belajar seperti anjuran Pak Topik, gitu kan. Tapi ketika saya di rumah udah beda urusan, sudah pegang HP, sudah punya permainan sendiri di rumah, lupa atau sudah tidak termotivasi lagi. Nah, motivasi dari diri sendiri ini perlu dibangkitkan. Sulit, ya. Hidup bangunnya itu sulit, tapi sekali hidup, sekali bangkit motivasi itu akan tidak mudah padam. Nah, memang sulit menghidupkan motivasi dari diri sendiri itu, tapi ketika sudah menyala, berkobar, membara, ya, menyala-nyala, semangatnya itu, motivasi itu akan sulit dipadamkan. Motivasi dari diri sendiri, contohnya, ya, motivasi karena kamu merasa kurang pandai dibanding teman-temanmu, itu kan sulit membangkitkannya. Wong yo kenyataannya kita kurang pandai kan, gitu. Tapi karena itu kamu mungkin sering dibully dengan temanmu, biji nelek dewe seperti itu lama kelamaan akan muncul motivasi dari dalam. Nah, terus dipupuk itu ya, motivasi karena dari diri sendiri atau keluarga yang kurang mampu, sehingga sering direndahkan di masyarakat namanya. Nah, itu nanti akan memupuk motivasi. Saya kelak akan merubah kehidupan ekonomi dari keluarga saya, dari keluarga tidak mampu ingin menjadi keluarga yang mampu. Nah, itu motivasi yang harus kita tumbuhkan dari diri sendiri. Sulit memang menumbuhkannya, tetapi sekali hidup, sekali bangkit, motivasi itu sulit pula untuk dipadamkan. Itu ya, seperti itu. Jadi nanti semangat itu tidak harus seketika, ya, semangat itu pelan-pelan, ya. Nanti suatu saat akan seperti bola salju, dari atas kecil sampai bawah menggelinding jadi sebesar rumah, gitu kan. Bisa menghancurkan apa saja yang dilaluinya. Oke, seperti itu untuk motivasi. Berikutnya kita akan melakukan proses pembelajaran. Pemahaman kita tentang proyek kita yang akan kita lakukan kali ini, yang proyek ketiga ya, itu untuk materi sebelumnya kita sudah melakukan pembuatan dua produk. Yang pertama arang sekamnya, yang kedua adalah briketnya ya. Kemudian pengetahuan prasyaratnya juga kalian kemarin sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti metode ilmiah, bagaimana kita melakukan sebuah percobaan, kemudian mengukur besaran-besaran yang ada di situ. Itu juga menjadi dasar dari pembelajaran kita kali ini. Kemudian yang kedua, tujuan dari pembelajarannya adalah, ini tujuan pembelajaran yang ketiga atau yang terakhir ya. Kalau kemarin kita mendesain produknya, kemudian merangkai produknya, dan yang terakhir adalah kita nanti akan menguji coba. Harapannya kita nanti bisa menguji coba, hasil produknya itu bisa kita uji cobakan dengan hasil yang memuaskan. Apa yang kita uji? Yaitu briket. Arang sekamnya nanti akan kita bakar dan bisa menyala sampai habis, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya untuk tujuan pembelajaran kali ini. Berikutnya adalah untuk proses pembelajarannya nanti diawali, nanti kita akan seperti biasa pembagian kelompok, kemudian diskusi kelompok, kemudian nanti pembagian tugas, kemudian dilanjutkan dengan percobaannya, dan yang terakhir seperti biasa presentasi dan refleksi sekaligus menutup dari kegiatan pembelajaran itu. Seperti itu aspek-aspeknya. Yang perlu kalian pahami juga, kalian siapkan adalah tentang penilaian. Terutama saya akan menilai kalian dari sisi sikap kalian dalam prosesnya
pembuatan produk nanti, kemudian keterampilan kalian ya dari kinerja kalian dan pengetahuan kalian lewat pengisian LKPD dan beberapa pertanyaan nanti yang saya ajukan. Seperti itu ya untuk hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum melaksanakan proyek. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, di rumah sudah mencoba itu kemarin dibakar? Belum pernah? Ada yang sudah ya. Bisa nyala sampai habis? Bisa? Nggak bisa nyala? Oh, nanti saya kasih tahu caranya ya. Kalau memang dibakar langsung itu memang nggak bisa. Ini bukan seperti ada minyaknya, tidak ya. Ini seperti anang ya, dibakar ya sulit gitu. Harus ada pemantiknya. Nanti pemantiknya kita menggunakan plastik bungkusnya ini. Nah, ini plastiknya kita bakar di dalam tungku itu, di atasnya ditaruh ini. Nah, kalau plastik kan awet nyalanya ya. Nanti kalau sudah membara itu baru si arang sekam itu nanti akan dengan sendirinya akan terbakar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian karena ini sudah musim penghujan, jadi sebagai persiapan kalian untuk ya bahan bakar di rumah lah, alternatif atau cadangan. Kalau dingin ya, kalau ingin bikin kopi ya, bikin mie instan, nanti silahkan ini. Ini nanti cukup kok. Ini paling setengahnya dimasukkan situ untuk memasak satu bungkus mie instan itu saya rasa cukup. Ya, tapi dengan panci yang ditutup ya, biar cepat mendidih airnya. Oke, seperti itu. Dari briket yang kamu buat itu nanti bisa lebih lanjutnya kita lihat videonya ya, dan nanti saya juga akan memperjelaskannya menggunakan peraga di sini. Oke, silakan perhatikan dulu untuk videonya. Oke. Jadi seperti membakar arang kayu, sama persis. Cuma itu sudah jadi bara ya. Nanti memang kesulitan pertama itu membuat bara apinya itu. Nah, arang kayu pun juga seperti itu, dikipasi nanti biar membara gitu. Tapi nanti kalau sudah jadi bara api itu nanti akan menyala sampai habis itu dari briket kalian itu. Oke ya, cukup jelas ya, cukup mudah sekali pembakarannya. Namun untuk lebih mempermudah lagi caranya adalah menggunakan tungku seperti ini. Nah, ini adalah briket yang kalian buat kemarin, langsung saja dituang ke sini. Mungkin satu lapis dulu, baru kemudian dikasih kita yang untuk pemantiknya mungkin plastik atau kayu, dibakar di situ, kan dia menyala ya, atau pakai minyak boleh. Nah, kemudian kalau sudah menyala ditaruh lagi di atasnya, seperti itu. Nah, nanti cuma seperti itu untuk proses dari pembakarannya, sangat mudah ya. Kita membentuk sebuah kelompok ya, beberapa kelompok nanti seperti kelompok yang kemarin saja ya. Nanti silahkan menuju ke kelompoknya masing-masing. Kemudian di dalam kelompok itu nanti kalian akan membagi tugasnya. Nah, tugas untuk praktek siapa dan lain sebagainya itu dibagi seperti kemarin ya. Kemudian untuk prosesnya ya, kita akan melakukan percobaan ya. Alat dan bahan sudah kalian buat kemarin ya, bahannya ini kamu buat kemarin, sudah dikumpulkan. Kemudian untuk beberapa alatnya, korek api dan lain sebagainya, kamu juga sudah membuat dan membawanya. Ini sudah 6 kelompok, sudah semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian setelah prosesnya selesai seperti biasa, kamu mengerjakan LKPD-nya untuk persiapan untuk membuat laporan dan presentasi ya. Seperti itu untuk proses pembelajarannya. Kemudian langkah-langkah dari proyek ini nanti ya, pembakaran tadi sudah saya jelaskan di tutorial tadi. Yang pertama ini, kamu tahap pertama ya, dokumentasikan alat dan bahannya ya, seperti tungku, kemudian briketnya, korek apinya, itu didokumentasikan ya. Kemudian
mungkin dikasih pemantiknya, plastiknya, itu bahannya itu. Nah itu juga di langkah pertama didokumentasikan. Langkah kedua adalah membakarnya. Kamu proses pembakarnya juga dipoto, kemudian menyala, ya apinya menyala, itu yang ketiga. Kemudian habis, ya setelah habis itu semuanya terbakar habis jadi abu, itu juga kamu dokumentasikan. Nah semuanya itu kamu dokumentasikan dengan baik sebagai bahan presentasi dan bahan. Langkah berikutnya adalah pembentukan kelompok. Silahkan menuju ke kelompoknya masing-masing, cari tempat di bagian mana, silahkan. Kelompok 3, kelompok 1, kelompok 3 mana? Kelompok 2. Oke ya, nanti kita perhatikan untuk praktikumnya nanti kita akan di luar ya, di bawah pohon sana yang teduh sana ya, biar kamu juga tidak ngantuk juga. Namun sebelumnya akan saya bagikan dulu LKPD seperti biasa. Sekarang kalian pelajari langkah-langkahnya di situ ya. Langkah-langkah dari percobaan ya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Ya. Kemudian taruh briket. Ya, masukkan, tunggu sampai benar-benar menyala ya. Nyalakan, tunggu sampai kamu pelajari di situ sembari kalian membagi tugas. Siapa yang praktikum, siapa yang membuat mengerjakan datanya dan mengevaluasinya, dan siapa yang mendokumentasi dan persiapan untuk presentasinya. Nanti akan saya acak kelompok mana dulu yang untuk presentasinya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Perhatikan lagi. Di tiap-tiap kelompok tadi ada 3 tugas ya. Yang pertama 2 orang untuk mempraktekkan atau melakukan percobaan. Perhatikan langkah-langkahnya yang ada di situ ya. Ya. Jadi 2 orang itu. Kemudian 2 orang yang nanti membantu dalam mencatat datanya. Di situ kan ada kolom di LKPD, dibaca semua. Di LKPD itu ada berapa kolom ya? Mulai dari kamu pukul berapa mulai membakarnya ya. Berapakah jumlah briket yang kamu bakar itu kan ya. Nah, itu silahkan kalian isi di situ sesuai dengan percobaan kalian. Nah, itu yang 2 orang yang kedua. Kemudian 2 orang lagi itu adalah mendokumentasi dan mempersiapkan presentasi. Jadi tolong dibagi tugas dengan baik ya. Sudah dibagi ya. Oke, kamu silarai. Apa tugas kamu? Praktikum ya. Kamu apa? Praktikum. Yang mendokumentasi, yang kelompok ini siapa? Yang mendokumentasi. Oke, jadi benar-benar dilaksanakan tugasnya. Tetapi walaupun demikian kamu dituntut untuk tetap kolaborasi. Jangan bekerja sendiri ya, tetap diskusikan dengan kerjasama dengan teman yang lain. Walaupun tanggung jawabnya ada di bagian itu, tapi kita juga harus bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman anggota kelompok kita. Oke, kita mulai untuk praktikum kita kali ini. Silahkan menuju ke halaman sekarang semuanya ya. Saudara-saudaraku. Ya, berkumpul di kelompoknya masing-masing. Silahkan cari tempat yang teduh.
Oke, dokumentasikan dulu yang pertama. Kalian memasukkan briketnya itu. Tidak tak lebok nih. Selapis dulu ya. Atas bawah Pak. Selapis dulu. Ya Allah, nunggu kok. Wes jan. Iki atas. Di sebelahnya. Sisanya kamu tuang di sebelahnya, sisanya. Pokoknya dikeluarkan semua. Yang dimasukkan ke dalam 4 atau dialing-alingi menora anu. Foto saja. Kalau 5 ya. Oke, sama apa lah? Tuku ajuran gini. Ini plastiknya gimana? Plastiknya apa ditambahi plastik yang lain, kertas atau plastik dan nek kertas gua malah mati nih. Plastik nek kurangan loh. Plastik garing, beliau plastik garing. Lah mati. Saya tak menilai keliling ya. Ini kamu dulu. Tapi gua harus. Itu tahu. Apa itu nyampan? Cek lucu tuh mah. Eulaku. Abang. Aja, iki tak goleki lho, Mbak. Tak apa. Nek wis jare nang wow, nanti. Pakai plastik aja ya. Nanti kalau pakai kertas malah mati. Malah nutupi ininya. Plastiknya itu dipakai ya. Itu untuk bakarnya itu malah bagus nyalanya kalau plastik. Kalau kertas cepat mati. Pakai plastik aja, ini plastikmu ini aja. Kalau DPP. Pak gimana, Pak? kita dinyalakan pakai koreknya itu. Kalau pakai kertas malah cepat mati. Enggak ada apinya. Nyileh rek dong. Apa dong? Aku sih. Cuma wis nyala kok mati. Iya, Pak, mati. Ini bagus ini. Terus ditambahi ininya lagi ya sampai penuh. Nanti kalau apinya udah mati, dikipasi ya. Kalau apinya udah mati, dikipasi biar terbentuk bara apinya itu. Nah, ini udah cukup, ditambahi lagi, ditaruh di atasnya briketnya itu. Terus plastik sisanya ini dibakar sekalian nggak apa-apa tuh. Samping-sampingnya jangan sampai memadamkan apinya. Kue menyala dulu ya.
baru kemudian dikasih arangnya lagi, mati. Anggo plastik kok, orang anggo kertas. Ya cepat berkumpul di sini. Ada ke sana, Pak. Ya, ngadap sana. Ngadap ke selatan, ya kumpul sini. Duduk. Langsung duduk. Kumpul jadi satu ya, jangan pencar-pencar. Kat, Pak. Untuk kelompok 4 terlebih dahulu untuk ke depan. Ya. Nomornya sopor. Ayo kene lho. Ayo kita lor masamu. Kelompok 4. 2 dan 4. Sat, Mbak. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 50. Apa warna api yang dihasilkan? Briket berwarna oranye. Pukul berapakah briket yang terbakar habis? Pukul 11.50 WIB. Berapa waktu yang dibutuhkan? 20 menit. Apakah briket terbakar habis? Tidak. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk membakar hingga habis briket? 20 menit. Selain menggunakan sekam padi, briket yang akan dibuat dari bahan apa saja? Kami membuat dengan arang sekam dan lem kanji. Apakah briket arang sekam padi dapat menjadi sumber energi alternatif yang memiliki prospek masa depan? Jelaskan pendapatmu. Ya, bisa. Karena briket lebih ramah lingkungan dan lebih hemat energi, serta dapat mengurangi tekanan terhadap hutan dan menurunkan tingkat polusi di wilayah perkotaan. Sebutkan alternatif produk lain yang dapat dibuat dari sumber energi biomasa, yaitu briket arang, briket sekam padi, briket ranting, dan daun kering. Sebutkan keunggulan dan manfaat briket arang sekam padi baik secara ekologi dan ekonomi. 1. Keunggulan briket arang sekam padi: lebih murah dan ekonomis. 2. Panas yang tinggi dan kontinu sehingga sangat baik untuk pembakaran yang lama. 3. Tidak beresiko meledak seperti kompor minyak tanah atau kompor gas LPG. 4. Bahan baku briket melimpah dan ramah lingkungan. Manfaat briket arang sekam padi: 1. Sebagai bahan bakar padat yang menjadi bahan bakar alternatif. 2. Untuk meningkatkan nilai ekonomis dari sekam padi hingga memiliki harga jual yang lebih tinggi. 3. Dapat memajukan perekonomian desa. 4. Bisa digunakan untuk membuat pembangkit listrik tenaga uap. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok untuk mempersiapkan diri. Jadi ini semua aku loh. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Perkenalkan, nama saya Dimas Andika Pratama, nomor absen 10. Nama saya Nara Teresya Girisila Laini, nomor absen 25. Nama saya Tri Rahayu Ningsih, nomor absen 32. Nama saya Hermalia Ananda Putri, nomor absen 16. Nama saya Linis Tawati, nomor absen 2. Langsung iki. Berapakah jumlah briket yang akan dibakar? 7. Pukul berapa mulai membakar briket? 11.23. Apa warna api yang dihasilkan? Hitam agak kekuningan. Pukul berapa briket terbakar habis? 11.51. Berapa waktu yang dibutuhkan? Sekitar 28 menit. Apakah briket terbakar habis? Tidak. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk membakar hingga habis briket? Waktu yang digunakan untuk membakar briket sekitar 1 jam. Selain menggunakan sekam padi, briket arang dapat dibuat dari bahan apa saja? Dibuat dari berbagai macam bahan seperti kayu, serbuk, gergaji, bongkol, jagung, dan tempurung kelapa.
Apakah briket arang sekam padi dapat menjadi sumber energi alternatif yang memiliki prospek masa depan? Jelaskan pendapatmu. Ya, briket arang sekam padi dapat menjadi sumber energi alternatif lebih ekonomis dan mudah ditemukan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Sebutkan alternatif produk lain yang dapat dibuat dari sumber energi biomas. Briket arang sekam padi, briket ranting, briket daun kering. Sebutkan keunggulan dan manfaat briket arang sekam padi baik secara ekologis dan ekonomi. Keunggulan lebih murah, ekonomis, panas yang tinggi dan kontinu sehingga sangat baik, tidak beresiko meledak, bahan baku briket melimpah dan ramah lingkungan. Manfaat sebagai bahan bakar padat yang menjadi bahan bakar alternatif, dapat memajukan perekonomian desa, bisa digunakan untuk membuat pembangkit listrik tenaga uap, untuk meningkatkan nilai ekonomis dari sekam padi sehingga memiliki harga jual yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi kita sudah melakukan percobaan ya, pembakaran briket arang sekam. Hasilnya ada yang terbakar semuanya ya, ada yang tidak semuanya ya, tergantung dari mungkin beberapa faktor ya, mungkin tungkunya kurang bagus, kemudian apinya juga sulit dalam menyalakannya gitu. Jadi tidak apa-apa, yang namanya percobaan pasti ada yang gagal, pasti ada yang berhasil gitu ya. Kemudian kalian nanti di rumah itu silahkan dipraktekkan membuat lagi, kemudian dicoba ya. Kalau sudah jadi boleh dikemas ya. Kalian kembangkan terus, nanti dikemas yang bagus, hasilnya juga diuji coba terus sampai benar-benar menemukan yang paling baik untuk formulanya. Nah, nanti barangkali itu bisa menjadi produk unggulan ya di suatu daerah gitu kan. Tadi ada yang mengatakan itu untuk memajukan ekonomi suatu daerah gitu, bisa dijual seperti itu ya. Silakan nanti dicoba menjadi produk unggulan ataupun sebagai bahan bakar alternatif seperti itu ya. Oke, selanjutnya silahkan dikumpulkan untuk LKPD-nya ke depan. Jadi satu, Mas. Berikutnya adalah, bentar Pak. Hal-hal apa yang menjadikan kalian mengalami kendala tadi? Apa? Kesulitannya di mana tadi? Api, menyalakan apinya. Ya, apalagi? Kira-kira apa? Yang paling sulit itu ya, menyalakan, menghindari asap ya. Lah, nanti kalau kamu disuruh mencoba lagi, apa yang kamu lakukan ketika menyalakannya itu sulit? Apa sih solusinya? Kira-kira? Pakai minyak ya, pakai minyak atau pakai tungku yang lebih besar lagi, di bawahnya kasih kayu seperti menyalakan arang kayu gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya biar mudah terbakar? Briketmu tadi kira-kira ada kekurangan apa? Kurang merata apinya, terus sulit terbakar ya, sulit terbakar ya. Nah, itu kekurangan dari proyek kita seperti itu. Nggak apa-apa, yang namanya proyek atau uji coba produk itu jarang sekali uji coba langsung jadi, itu jarang ya. Tetap semuanya butuh proses. Yang penting kalian sudah tahu tahap-tahapannya, dan sampai sekarang pun diminta menilai skor kalian ya, antara 1 sampai 10 keberhasilannya kamu dapat berapa, skor berapa? 1 sampai 10 4 7, ada yang berani 7, nggak apa-apa, itu menilai diri kalian, itu penghargaan ya, bagian dari penghargaan terhadap hasil jerih payah kamu, itu bagus. Itu yang saya katakan di awal tadi, motivasi dari dalam itu seperti itu ya, semangat dari dalam seperti itu, sulit ditumbuhkan tapi sekali menyala akan terus menyala ya, seperti api yang telah kita nyalakan tadi, seperti itu ya. Oke.
Oke, bagian terakhir sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Pak. Oke, silakan. Menggunakan tepung tapioka bisa menggunakan Ulangi. Oke. Ya, silakan. selain menggunakan tepung tapioka bisa menggunakan bahan lain mboten? Nah, untuk lebih mudah menyalanya bisa pakai bahan yang lain ya. Biasanya lem yang lem minyak ya, seperti lem pralon ya, itu bisa. Itu kan bisa terbakar lem pralon itu. Pokoknya lem-lem yang terbuat dari minyak seperti lem kastol. Nah, itu juga mudah, tapi itu kan mahal ya. Nah, itu tapi keuntungannya adalah mudah terbakar. Jadi tidak harus pakai tepung tapioka. Jelas ya? Oke. Mungkin ada yang lain? Misalkan itu untuk memasak apakah bisa? Oke, pertanyaan bagus ya. Jelas, ini kan kita membuat tungku pasti untuk memasak ya. Tetapi karena kita baru percobaan, itu paling hanya bisa untuk mendidihkan air sedikit saja. Bisa untuk bikin kopi segelas atau memasak mie instan itu bisa. Atau kalau tidak untuk memasak, biasanya kalau musim dingin itu untuk penghangat ya. Tapi benar-benar sudah membara apinya. Kalau belum membara nanti malah asapnya memenuhi ruangan, jadi sesak malah nanti ya. Jadi itu bisa untuk penghangat ruangan juga, atau untuk pengusir nyamuk, bisa juga untuk obat nyamuk. Bisa ditambahkan dengan bahan-bahan yang lain ya. Kalau di desa itu mungkin ada babal ya. Babal itu apa namanya itu, buah kluwih atau buah nangka itu yang masih kecil tapi sudah mati itu ya, itu babal itu. Nah, dicampurkan itu nanti bisa untuk pengusir nyamuk atau obat nyamuk seperti itu. Banyak kan manfaatnya ya ternyata ya. Oke ya, saya mengingatkan untuk pertemuan yang akan datang, dipersiapkan materi selanjutnya karena ini sudah selesai. Dan di rumah tadi saya sudah mengatakan untuk membuat briketnya, kemudian dikemas yang baik, kemudian kalian juga bisa memanfaatkan produk ini untuk dijual dan lain sebagainya. Terakhir, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya pelajaran kali ini bersama-sama. Marilah kita berdoa sebelum kita akhiri. Berdoa, mulai. Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kembali ke kelas kita. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.